Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertolabul ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Biasa setiap malam Senin kita mengkaji tafsir Juz Amma, dan malam ini mungkin kita tidak mengkaji tafsir Juz Amma karena surat yang kita akan kaji cukup panjang, surah Al-Bayyinah. Kemudian malam ini kita akan mengkaji satu ayat saja, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nabi qul liman fi aydikum minal asra iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma uhda minkum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tangan, jika Allah Subhanahu wa taala mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu, dan Dia akan mengampunimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Qatfirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ada kisah menarik yang dikisahkan oleh sebagian ahli tafsir. Jadi ketika Nabi SAW melakukan peperangan perdana yang disebut dengan Perang Badar, kita tahu Perang Badar ini perang yang sangat mencekam karena memang Rasul tidak pernah perang sebelumnya, sampai ada kekhawatiran akan mengalami kekalahan. Sampai di malam hari yang keesokannya akan perang itu, Rasul sampai istighotsah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla dengan sangat serius. Dan di sampingnya ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi SAW sampai mengangkat tangannya tinggi-tinggi, terus berdoa kepada Allah untuk kemenangan besok, sampai tidak sadar ridanya sampai lepas, kemudian diambil dan dipasangkan lagi oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar mengatakan, hasbuka ya Rasulullah, cukup wahai Rasul, Allah sudah mendengar doamu. Maka tiba-tiba Nabi SAW mengatakan kepada Abu Bakar, abshir ya Abu Bakr, berbahagialah wahai Abu Bakar, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengirim bala bantuan, 1000 malaikat telah Allah turunkan di malam ini.
Maka setelah kemudian keesokan hari betul-betul terjadi perang Badar. Karena perang Badar itu kan perang tidak tidak ada sebelumnya niat perang sebenarnya. Karena kan niat Rasul keluar bersama para sahabat itu bukan untuk perang, hanya untuk mencegat kafilahnya dagangnya Abu Sufyan yang ketika itu mau pulang dari Syam ke Madinah. Oleh Nabi mau diambil sebagai bentuk balasan ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, harta mereka diambil, rumah mereka diambil, bisnis mereka diambil, tanah mereka diambil, sehingga ketika ada pedagang dari Syam yang membawa dagangan orang-orang kafir Quraisy itu mau diambil sama Nabi sebagai balasan karena mereka sudah mengambil harta para sahabat, sekarang harta yang mereka bawa harus diambil. Cuma Nabi Sufyan ini cerdas, ya. Jadi dia memiliki mata-mata melaporkan bahwa dia akan dicegat oleh pasukan Nabi. Makanya dengan sangat cepat kemudian Abi Sufyan itu mengutus Dhamdham, seorang penunggang kuda terhebat kala itu, dibayar dengan sangat mahal, disuruh cepat menghabarkan orang-orang kafir Quraisy bahwa dia akan dihadang pasukan Rasul. Ketika kemudian sampai kabar itu kepada Abu Jahal, maka Abu Jahal mempersiapkan pasukan besar sekitar 1000 lebih, kemudian menyusul Abi Sufyan. Lah Nabi SAW kaget karena kan niatnya mencegat kafilah Abi Sufyan, tahu-tahu dihadapkan dengan pasukan besar. Sementara pasukan Rasulnya 300 lebih saja. Sehingga wajar manusiawi Rasul takut kalau kalah. Makanya Rasul di malam itu beristighotsah, berdoa kepada Allah untuk kemenangan besok. Ketika terjadi betul-betul peperangan di luar dugaan, Rasul menang. Bahkan para pembesar Quraisy yang dulu banyak mengejek Rasul mati semua di perang Badar, termasuk Abu Jahal, Umayyah, Al-Walid. Banyak para pembesar Quraisy itu mati di peperangan Badar itu. Dan sekitar 70 orang-orang Quraisy itu tertawan oleh pasukan kaum muslimin. Lah salah satu tawanan itu adalah pamannya Rasul sendiri, namanya Abbas ibn Abdul Muttalib. Ketika itu masih kafir, belum masuk Islam. Dan juga saudaranya Ali radhiyallahu anhu namanya Aqil ikut tertawan, dibawa ke Madinah. Ketika itu kan terjadi beda pandangan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu tentang urusan tawanan. Jadi Umar mengatakan tawanan itu harus dibantai, harus dipenggal, harus dibunuh, karena mereka sudah musuh Allah dan Rasulnya. Tapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang setuju dengan idenya Umar. Sebaiknya, kata Abu Bakar, dibuatlah semacam tebusan. Kalau memang ingin bebas, tebus dengan harga yang mahal, ya. Maka Nabi SAW cenderung dengan pendapatnya Abu Bakar, karena alasannya di tengah-tengah tawanan itu kan masih ada hubungan kekerabatan masalahnya. Makanya Abu Bakar lebih lembut dibandingkan Umar. Walaupun sebenarnya pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Umar, karena turun wahyu masalahnya. Maka nalin Nabi an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ardh. Tidak layak bagi seorang Nabi itu punya tawanan. Ya turun ayat. Tetapi ketika itu karena memang Nabi SAW lebih cenderung kepada pendapat Abu Bakar, walaupun akhirnya kemudian pendapat Umar yang kuat gitu ya. Maka mulailah kemudian setiap tawanan itu datang tebusan. Yang luar biasa, rupanya menantu Rasul pun terkena tawanan juga di situ. Ketika itu menantunya belum masuk Islam. Abul As ibn Rabi namanya. Abul As ibn Rabi itu suami daripada Zainab. Dan Zainab itu putri Nabi. Belum masuk Islam suaminya. Ikut kena tawan juga di situ. Ya. Sampai kemudian ada kisah bahwa karena tahu Zainab ini kan orang susah, bukan orang kaya. Untuk menebus suaminya kan bukan perkara mudah karena besar tebusannya. Sementara tidak ada uang. Dan orang-orang kafir Quraisy tidak mau membantu tebusan itu.
Terpaksalah kemudian Zainab mencopot kalungnya, kalung emasnya, yang kalung itu dulunya adalah milik ibundanya Khadijah. Maka dihantarkan oleh saudara daripada Abul As ibn Rabi ke Madinah untuk menebus suami daripada Zainab. Lah ketika Nabi SAW melihat kalung itu, sedihlah Rasul. Kenapa? Karena tahu itu kalung siapa. Itu kan kalung istrinya, yang dulu ketika pernikahan Zainab dihadiahkan oleh Khadijah kepada putrinya sebagai hadiah pernikahan. Makanya Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, saya tidak memerintahkan, tapi ini hanya pilihan saja. Sebaiknya kalung ini kembalikan kepada pemiliknya, maksudnya Zainab, dan lepaskan suaminya. Itu kalau kalian mau. Kalau kalian tidak mau, tetap ditebus. Menunjukkan Rasul tidak diktator kan gitu. Tetap mendahulukan musyawarah dengan para sahabat. Tapi karena sahabat tahu bahwa Nabi SAW sangat cinta dengan putrinya Zainab, maka kemudian sahabat menyerahkan keputusan kepada Nabi. Maka Nabi SAW kemudian memulangkan kalung Zainab dan membebaskan Abul As ibn Rabi, suami yang masih kafir, tapi dengan syarat. Kata Rasul kepada Abul As ibn Rabi, sepulangnya kau ke Mekah, hantarkan Zainab pulang ke Madinah. Karena telah turun ayat bahwa tidak boleh orang musyrik menikah dengan seorang wanita mukminah. Karena Zainab sudah masuk Islam. Maka syarat itu dipenuhi Abul As. Kemudian sepulangnya ke Mekah, maka Abul As pun mengembalikan Zainab ke Madinah. Walaupun ada peristiwa kecil. Karena kesalahan Abul As itu mengantarkan Zainab di siang hari, sehingga kemudian ketahuan oleh Abu Jahal dan pasukannya, dengan Abu Sufyan dan pasukannya, ya. Akhirnya kemudian ketakutanlah Zainab, sampai ketika itu Zainab sedang hamil, keguguran gara-gara ketakutan melihat pasukan. Maka orang-orang menyarankan agar Abul As itu membawa Zainab di malam hari, jangan nampak orang lah kan gitu maksudnya. Maka akhirnya kemudian dipulangkan di malam hari dan sampai di kota Madinah. Walaupun belakangan Abul As kemudian ketangkap lagi, ya, jadi tawanan lagi, dan ujung cerita akhirnya Abul As pun masuk Islam. Itu cerita Abul As ibn Rabi, menantu Nabi SAW. Tapi yang ingin saya ceritakan dari ayat ini bukan kisah ini. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kul liman fi aidikum minal asra, katakan kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu itu, ya termasuk Abbas pamannya, kemudian Aqil juga saudaranya gitu ya, dan begitu seterusnya. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu terhadap tawanan-tawanan itu, ya, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, niscaya Allah akan memberikan kepadamu yang jauh lebih baik dari apa yang telah diambil oleh tawanan itu darimu. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kan ada sebagian tawanan itu yang mereka tidak bisa menebus karena memang tidak ada uang. Kalau yang ada uang ya ditebuslah pulang. Lah ada satu kisah begini. Jadi ketika Nabi SAW mendapatkan harta banyak dari Bahrain, dari negeri Bahrain yang sekarang disebut Ihsan. Jadi banyak dapat ghanimah, harta rampasan dari Bahrain. Banyak sekali harta itu. Kemudian oleh Nabi SAW dikatakan kepada para sahabat, bentangkan harta itu di dalam masjid. Akhirnya kemudian ya namanya harta, ada emas, ada perak, macam-macam kan gitu ya. Kemudian ditaruh di Masjid Nabawi itu. Besar lah harta itu. Harta rampasan perang dari Bahrain itu. Lah ketika itu Abbas ibn Abdul Muttalib
Dia kan tidak punya uang untuk menebus dirinya. Dia mendengar Nabi SAW baru dapat harta dari Bahrain. Jadi dia ingin minta uang kepada Rasul untuk menebus dirinya, sekaligus menebus anak pamannya Aqil, saudara Ali itu. Dan orang-orang Ansar pun menyarankan seperti itu dan mengatakan, ya Rasulullah, kasih aja lah Abbas itu duit, biar bisa menebus dirinya, gitu maksud. Maka kata Nabi SAW, ketika orang Ansar mengatakan, dan kalau bisa kasih dia uang, sudahlah gugurkan saja tebusannya. Tapi Rasul mengatakan, tidak, kalau kalian mau kasih, tapi saya tidak mau menggugurkan tebusannya, tetap bayar. Ya. Ini hukum Allah, tidak bisa. Akhirnya kemudian datanglah Abbas dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kau berikanlah uang-uang banyak itu, katanya, kepadaku, biar aku bisa menebus diriku dan menebus Aqil, saudara daripada Ali radhiyallahu anhu, putra Abu Thalib. Kata Nabi SAW, kalau gitu ambil sesuka kamu, katanya. Jadi dibentanglah serban dia, kemudian dimasukkanlah harta itu ke dalam serbannya itu, ya, emas, perak, uang, macam-macam lah gitu. Pas mau diangkat, karena beratnya tidak sanggup mengangkat ya. Jadi Abbas mengatakan kepada Rasul, tolonglah perintahkan orang untuk mengangkat supaya aku bisa memanggulnya. Kata Rasul, tidak, kau harus panggul sendiri. Ya kalau begitu engkau aja lah, ya, kata Abbas, engkau saja angkatkanlah biar aku bisa memanggulnya. Tidak, angkat sendiri, kata Rasul. Akhirnya karena berusaha dia ngangkat, karena banyaknya harta, tidak sanggup juga dia. Akhirnya dikurangi gitu. Dikurangi, masih berat juga. Sehingga dia mengatakan, ya Rasul, perintahkanlah salah seorang sahabat itu, angkatkan ke punggungku. Kata Rasul, tidak. Kalau begitu engkau juga bantu. Kata Rasul, tidak, angkat sendiri. Sampai 3 kali. Baru ketika terasa sudah bisa terangkat gitu ya, dipanggul, baru kemudian dia pergi. Ketika dia menebus dirinya dan Abbas, rupanya uang itu berlebih banyak. Jadi yang dibayarkan sedikit, lebihnya banyak, kan gitu kan. Untunglah dia kan itu. Ya. Tapi Nabi SAW heran ketika melihat Abbas itu mengambil harta banyak sampai enggak sanggup mengangkat. Kenapa? Bagaimana Nabi SAW heran bagaimana kecintaan manusia kepada harta itu. Kalau bisa semua diambil gitu ya. Tapi tak sanggup. Ya. Syahidnya adalah ketika kemudian Abbas berhasil mengangkat ke pundaknya, kemudian dibayarkan kepada tebusan dirinya dan Uqail, rupanya sisa uangnya jauh lebih banyak dibandingkan tebusannya. Maka dari sini turun ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum. Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, wahai Muhammad, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang jauh lebih baik daripada yang telah diambil darimu oleh tawanan itu. Enggak masalah, ya. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang ditinggal itu dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Dan ini kaidah dalam Islam namanya ya, bahwa man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Karena setelah peristiwa ini Abbas masuk Islam dan menjadi pejuang Islam. Hanya gara-gara apa? Gara-gara dikasih duit gitu saja, ambil. Akhirnya Allah kasih yang lebih baik lagi, karena Abbas masuk Islam, Aqil juga masuk Islam, dan menjadi pejuang Islam. Terkadang dalam kehidupan kita ini, kita harus tega meninggalkan sesuatu itu.
Kalau memang harus meninggalkan sesuatu tapi karena Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah akan mengganti sesuatu yang kita tinggalkan itu dengan jauh yang lebih baik lagi. Dari sini ada sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi SAW mengatakan, innaka lan tada' syai'an lillah illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Sesungguhnya engkau kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Inilah kaidah yang harus ditanamkan dalam kehidupan kita. Ini kaidah bagus sekali. Saya akan contohkan beberapa kisah. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, ketika dia digoda oleh Zulaiha, bahkan Zulaiha ini sudah kepengen betul-betul melakukan hubungan dengan Nabi Yusuf, layaknya suami istri, padahal bukan suaminya, dia budaknya, ya, karena ketertarikan Zulaiha kepada ketampanan Nabi Yusuf. Dan ada yang mengatakan alasannya karena suaminya tidak mampu memuaskan, ya, makanya dia tertarik dengan laki-laki lain. Apalagi Yusuf ganteng orangnya. Tapi Yusuf menolaknya. Coba bayangkan posisi Nabi Yusuf ini. Satu, dia anak muda. Yang kedua, otomatis anak muda itu syahwatnya lagi tinggi-tingginya. Kemudian dia seorang musafir, jauh dari negerinya. Dia keluarganya di Palestina, dia di Mesir. Artinya jauh dari keluarga. Orang yang jauh dari keluarga memungkinkan jadi jahat itu lebih mungkin dibandingkan jadi orang baik. Kayak antum nih di Batam, keluarga di Medan, keluarga di Jawa, keluarga di Padang. Antum berbuat sekehendaknya di sini, keluarga tak tahu. Ya. Jadi memungkinkan orang yang jauh dari keluarga itu melakukan kejahatan. Apalagi kemudian yang menawarkan perempuannya, dan perempuan ini bukan perempuan biasa, perempuan cantik, perempuan terawat, orang nomor 2 di Mesir, istri daripada Al-Aziz. Secara logika, kalau kita di posisi Nabi Yusuf, ya kelepak-kelepak lah kan gitu ya. Tapi Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menolak ajakan Zulaiha, menolak. Akhirnya apa? Karena dia menolak ajakan Zulaiha, berakhir dengan masuk penjara. Berakhir dengan masuk penjara kan. Tapi Nabi Yusuf di sini mengajarkan satu kaidah kepada kita, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, dia tidak melayani Zulaiha karena Allah. Dia takut dengan Allah. Akhirnya Allah ganti sesuatu yang ditinggalkannya jauh lebih baik daripada yang ia tinggalkan karena Allah itu. Setelah keluar dari penjara, jadi apa Nabi Yusuf? Jadi orang nomor 2 Mesir. Allah ganti. Artinya kita harus yakin kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah itu pasti ada gantinya. Dan ganti itu jauh lebih baik lagi. Contoh kedua, Nabi Sulaiman alaihi salam itu kan suka dengan kuda perang. Jadi Nabi Sulaiman itu hobi ngoleksi kuda perang. Karena dia suka perang masalahnya. Jadi kuda-kuda perang itu dikoleksi dia, yang cantik-cantik, yang bagus-bagus itu. Lah kalau di sore hari Nabi Sulaiman itu selalu memandang kuda-kudanya, mengelus, dipandang, ya dirawat. Pokoknya orang kalau hobi pasti dirawat lah. Kayak antum pamannya hobi ayam gitu kan. Wow, belum mandi antum, pagi-pagi ayam udah waktu mandiin kan. Kadang-kadang minumannya keras indeng tuh, kalau ayam jago tuh, kan begitu ya. Ayam itu kadang-kadang, dia belum sarapan, ayam sudah sarapan. Orang kalau hobi itu dia nggak peduli dirinya. Kadang-kadang dilalaikan gara-gara hobi itu. Lah Nabi Sulaiman itu yang terjadi. Jadi dia karena saking lezatnya memandang kuda-kudanya, mengelus kuda-kudanya, lupa yang harusnya dia melaksanakan sholat 2 rakaat di sore hari itu. Karena saking asiknya melihat kuda-kudanya, lalai dia meninggalkan sholat. Ketika dia sadar matahari sudah tenggelam, sudah terbenam,
Dia pun istighfar, astagfirullah. Kenapa? Gara-gara kuda ini aku meninggalkan sholat, katanya. Maka keesokan harinya geram dia dengan kuda-kuda itu. Yang tadinya hobi jadi geram. Semua disembelih kudanya. Semua disembelih. Alasannya apa? Karena melalaikan ibadah karena Allah. Harusnya antum gitu. Kalau gara-gara hobi dengan ayam lupa sholat, besoknya sembelih ayam. Gitu. Sembelih aja. Harusnya seperti itu. Nabi Sulaiman disembelih. Semua disembelih. Tidak ada yang tersisa. Dikhawatirkan kalau ada yang tersisa masih melalaikan dia. Kemudian dagingnya dibagi-bagikan kepada fuqara wal masakin. Setelah peristiwa ini, apa yang terjadi? Allah ganti kuda-kuda itu dengan apa? Dengan ditundukkan kepada Nabiullah Sulaiman angin dan awan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita naik awan didorong dengan angin, dengan naik kuda, cepat mana? Ya cepat angin lah kan itu. Sudah sampai di sana angin tuh. Kalau kuda mungkin 1 bulan baru sampai sana. Allah ganti. Tunggangannya bukan tunggangan kuda lagi, awan dia tunggangi. Angin yang menariknya. Yang harusnya perjalanan 1 bulan hanya sekejap saja sudah sampai. Dari sini ada kaidah man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Lihat, ketika Sulaiman meninggalkan kuda-kuda itu karena sudah melalaikan ibadah dia kepada Allah, disembeli semuanya, Allah ganti dengan ditundukkan awan dan angin. Harus yakin itu. Contoh yang lain, Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran adalah wanita yang tidak pernah keluar dari mihrabnya. Ibadah terus. Satu hari dia keluar buang hajat. Rupanya apa? Dihadang oleh laki-laki tampan, rupanya jelmaan Jibril. Dan menghabarkan bahwa dia akan memasukkan ruh Isa ke rahimnya. Kata Maryam, apa kata orang? Aku gak pernah disentuh laki-laki, kok aku hamil? Apa kata dunia? Tetapi kemudian Jibril menenangkan dia. Akhirnya dia pun rela dengan kehamilan itu. Setelah kemudian membesar, ya tentu manusia langsung mencemooh Maryam. Bagaimana tidak mencemooh? Keluarga Maryam itu keluarga baik-baik. Bapaknya seorang pemimpin Baitul Maqdis, Imran. Bahkan namanya dijadikan nama surat dalam Quran, Al-Imran. Ya. Dan ibunya pun ibu baik-baik. Tiba-tiba kemudian dia hamil belum menikah. Apa kata dunia? Berarti dia berzina tuh. Maka orang-orang Yahudi menuduh Maryam itu berzina. Tetapi dia sabar dengan tuduhan itu. Dia tinggalkan semua tuduhan-tuduhan, enggak peduli mau nuduh apa. Lillah, karena Allah. Ini sudah takdir. Karena dia tidak peduli dengan tuduhan itu dan tetap sabar. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika bayi itu lahir, rupanya seorang nabi, Isa bin Maryam. Bahkan menjadi nabi yang sangat masyhur setelah Nabi Musa di tengah-tengah Bani Israel. Dan kedua manusia itu menjadi tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari dulu sampai hari ini. Hari ini dikenal Maryam dengan Isa, salah satu mukjizat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sanggup melahirkan anak tanpa bapa. Itu semua karena jerih payah Maryam meninggalkan sesuatu karena Allah. Dia sabar dengan tuduhan-tuduhan orang-orang Yahudi, akhirnya mendapatkan buah yang manis. Dia melahirkan seorang nabi yang merupakan nabi akhir dari nabi-nabi Bani Israel, Isa bin Maryam. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Oke lah, itu mungkin kisah-kisah dulu. Kita akan cerita tentang kisah anak muda, saya lupa namanya, tapi dicatat dalam sejarah gitu ya. Jadi anak muda belum menikah, seorang talabul ilmi. Dia berada di Mekah sana. Jadi anak muda ini lama menganggur, tidak punya pekerjaan.
Jadi dia ingin mencari pekerjaan lah. Akhirnya setiap hari karena tidak ada pekerjaan dia datang ke haram untuk beribadah. Ketika satu hari kemudian dia masuk ke haram, ketika dia sedang tawaf, rupanya dia menemukan satu kantong. Rupanya dalam kantong itu isinya perhiasan yang sangat mahal sekali. Dia berupaya untuk mengiklankan ini milik siapa perhiasan dalam kantong ini kepada jemaah yang sedang tawaf itu, tapi tidak ada yang ngaku itu milik siapa. Dan dia sangat berhajat sekali dengan pekerjaan, artinya dibutuh duit kan. Sempat terlintas dalam hatinya, ketika tidak ada yang ngaku ya berarti milik saya lah kan begitu. Nggak ada yang ngaku. Ya. Tiba-tiba selang dia umumkan, kemudian dia pulang, datang kakek-kakek. Tiba-tiba kemudian naik ke atas permukaan dan mengatakan, siapa yang menemukan kantong milikku, ada perhiasan di situ. Kalau dia bisa mengembalikan, aku akan berikan upah sekian dan sekian. Maka orang mengatakan, wahai kakek, barusan tadi anak muda mengumumkan dia menemukan kantong kamu. Kalau begitu ambillah dia anak muda itu. Dicarilah kemudian oleh kakek ini anak muda itu, ketemu di rumahnya. Tapi anak muda ini cerdas, tidak langsung memberikan, tetapi bertanya soal kantongnya seperti apa, warnanya seperti apa, isinya apa. Kan harus begitu, tidak boleh main-main kasih, ya, karena ini barang berharga. Nanti tahu-tahu orang ngaku-ngaku saja. Nah, harusnya begitu. Kalau kita menemukan sesuatu jangan langsung dikasih tahu. Tanya dulu, dompetmu warna apa, isinya apa, ada berapa uangnya, kan itu. Nah, kalau memang dia bisa jawab, memang punya dia kan. Kalau punya dia kan tahu itu sifat-sifatnya. Maka kakek itu mengatakan, oh kantongnya warna ini isinya ini begini. Oh pas betul, memang itu milik si kakek itu. Maka baru dikeluarkan, dikasihkanlah kantong itu sama si kakek tadi. Lah sebagai imbalannya, padahal anak muda itu dalam hatinya sudah senang ini kan. Kalau nggak ngaku, udah milik saya aja lah. Dia lagi butuh duit. Ya. Tapi setelah datang kakek itu hilang tuh. Pikiran-pikiran jahat itu hilang. Memang ini milik orang. Kemudian dikasihlah kepada kakek itu sebagai tanda jasanya kakek ini hendak memberikan beberapa uang dinar. Tapi ditolak anak muda itu. Tidak usah, ini milikmu hai kakek, ambil. Saya tidak mengambil upah sedikit pun. Saya hanya mengambil upah kepada Allah, katanya. Dah selesai kisahnya sampai di sini. Jadi satu hari kemudian anak muda ini karena sudah tak kunjung dapat pekerjaan di Mekah, berlayarlah anak muda ini. Allah takdirkan kemudian perahu yang ditungganginya itu, yang dikendarainya itu pecah di tengah lautan. Kemudian semua mati, anak muda ini pula selamat. Karena dia masih bisa berenang dengan kayu-kayu bekas hantaman ombak yang kayu pecah. Rupanya terdampar di sebuah pulau. Anak muda terdampar di sebuah pulau. Ketika dia terdampar di sebuah pulau, kebetulan waktu itu sudah masuk waktu fajar. Sudah mau dekati subuh. Dengan lemasnya dia gitu ya, karena juga baru selamat dari musibah. Dia berusaha berjalan masuk ke dalam pulau itu. Rupanya di pulau itu adalah masjid. Masjid itu tidak terawat, kotor luar biasa. Kayaknya nggak pernah ada orang sholat di situ. Masuklah dia ke masjid itu. Kemudian dia membersihkan masjid itu sendirian. Setelah masuk waktu subuh, dia pun azan, sekencang-kencangnya azan. Subhanallah. Kagetlah warga-warga sekitar, datang semuanya. Kayaknya baru pertama dengar azan kayaknya. Datang semuanya. Dan sebagian mereka kemudian ikut sholat di masjid itu. Lah anak muda ini memiliki suara indah ketika membaca Quran. Jadi kata warga itu, setelah kemudian sholat subuh berbisiklah satu dengan yang lainnya. Bagaimana kalau seandainya anak muda ini kita tahan di sini, biar jadi imam di sini, kita gaji berapa, dan dia mengajarkan anak-anak kita di sini, gitu.
Karena sudah nggak ada lagi orang yang pandai di sini. Ini kan kebetulan memang anak itu lagi cari kerjaan kan gitu ya. Ketika kemudian deal-dealan, maulah anak muda itu. Memang tujuan dia keluar dari Mekah itu cari kerja. Rupanya warga situ mau anak muda itu mengajari anak-anak mereka sekaligus menjadi imam masjid digaji besar. Wow, senang hati anak muda itu. Subhanallah. Akhirnya jadilah kemudian imam masjid itu dan mengajari orang-orang kampung di situ. Setelah kemudian beberapa tahun, uangnya sudah terkumpul banyak gitu kan. Ya namanya di perantauan tentu ingin pulang juga. Karena uang sudah banyak, ya dia ingin balik ke Mekah. Tapi kemudian orang-orang kampung ada kekhawatiran kalau seandainya anak muda ini balik, takutnya nggak balik lagi nanti. Hilang lagi guru kami di sini. Akhirnya mereka sepakat kalau begitu harus dijodohkan. Harus cari perempuan orang sini biar kawin sama orang sini. Kalau sudah terikat dengan perempuan sini mau pulang ke sana pasti balik lagi kan itu. Gitu ya. Itulah kalau ngikat ustad kayak gitu tuh. Carikan jodoh di sini biar gak pergi dia. Yang menariknya adalah ketika kemudian mereka memilihkan wanita paling cantik di tempat itu. Ya kalau nggak cantik nggak mau nantinya kan. Maka dicarikan wanita yang paling cantik di desa itu. Dan wanita terhormat. Jadi dita'arufkanlah anak muda ini dengan wanita itu. Subhanallah. Ketika anak muda ini ta'aruf, nazar, memandang wajah wanita itu, yang dipandang bukan wajahnya, tapi yang dipandang dadanya sih. Ya. Yang dipandang itu dadanya. Menangislah wanita ini. Dan orang-orang di sekitarnya marah sama anak muda itu. Dan mengatakan, wahai fulan, kau sudah menghancurkan hati wanita itu. Kenapa kau tak pandang wajah, kenapa kau pandang dada, katanya. Kata laki-laki ini, kata anak muda ini, wallahi saya sudah cocok dengan wanita itu. Dia cantik. Tapi kenapa saya pandang dadanya? Karena saya melihat kalung tuh. Melihat kalung di lehernya. Kenapa emang dengan kalung itu? Kemudian ceritalah anak muda dulu waktu menemukan perhiasan dalam kresek itu. Kok persis seperti perhiasan yang aku temukan dulu di Mekah. Kemudian ada seorang kakek mengakui bahwa itu kalungnya. Kok persis kalungnya itu, katanya. Makanya ketika aku memandang kalung itu aku teringat, makanya aku melamun. Katanya dia kan. Akhirnya kemudian kata orang-orang, kalau begitu ceritakanlah itu kisah kalung itu, wahai anak muda. Diceritakanlah masa dulu tuh. Ketika dia tawaf di Mekah, kemudian nemu kresek, rupanya isi perhiasan. Dalam hatiku sudah enak ingin kumiliki. Rupanya ada pemiliknya, seorang kakek gitu kan. Kemudian dia pun mau memberikan upah, saya tolak. Dan saya katakan saya hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla balasannya. Tiba-tiba ketika anak muda ini cerita soal kalung, semua jamaah di situ bertakbir. Allahu Akbar, katanya. Kagetlah anak muda ini. Baru cerita kamu takbir semua. Anak muda mengatakan, kenapa kalian takbir, katanya. Maka orang-orang menceritakan, kisah kamu nyambung dengan kami, katanya. Tahu enggak wahai anak muda, kakek yang kau temukan di haram itu, yang punya perhiasan itu, adalah ayah daripada gadis ini, gitu. Ketika dia pulang dari haram, kemudian dia bercerita berjumpa dengan anak muda, katanya. Sampai dia sempat bersumpah dan mengatakan, demi Allah, kalau seandainya anak muda ada di sini, katanya, pasti dia sudah kunikahkan dengan putriku, katanya. Subhanallah. Luar biasa, kan? Rupanya doanya kakek itu sebelum meninggal, itu yang didoakan sampai kakek itu meninggal. Sekarang datanglah engkau ke sini, katanya. Berarti sudah jodoh. Akhirnya kemudian anak muda ini menikah dengan gadis itu. Coba bayangkan. Dulu ketika dia ingin mendapatkan kalung, dia ingin menguasai kalung itu. Tapi tidak jadi. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah, kan. Ini bukan milik dia, dibalikan sama tuannya. Sekarang kalung itu jadi miliknya. Bukan kalungnya aja, orang-orangnya dia dapatkan itu.
Sama orang yang pakai kalungnya pula dia dapat. Nah, itu kan lihat bagaimana kalau meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Bukan hanya kalungnya, saat pemakainya dia dapat. Akhirnya Allah takdirkan dia punya keturunan, punya 2 anak. Tetapi takdir berkata lain. Kemudian istrinya meninggal. Setelah istrinya meninggal, disusul pula 2 anaknya meninggal. Maka dia pun sedih. Tetapi kalung itu yang tadinya milik istrinya, setelah istrinya meninggal, otomatis kan wariskan bagi anak-anaknya. Ketika anak-anaknya meninggal, jadilah kalung itu milik dia sepenuhnya. Dia tidak tahan tinggal di situ. Akhirnya diminta izin untuk pulang. Pulanglah dia ke Mekah. Rupanya kalung itu dia jual. Dia jual dijadikan modal dagang. Dan subhanallah, karena izin Allah subhanahu wa ta'ala, dari modal dia jual kalung itu, dia menjadi peniaga dan menjadi orang paling kaya di Mekah. Dari modal sedikit itu, Allah takdirkan usahanya berkembang, akhirnya jadi kaya raya. Dan dia pun menjadi orang yang paling dermawan di situ. Lihat kisah ini bukan sinetron, ya. Ini kisah nyata disebutkan para ulama. Dari sini ada kaidah man taraka syai'an lillah awwadallahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Maka kalau antum umpamanya bekerja di sebuah instansi, mungkin di situ ada ribanya, ada hal-hal yang mungkin berbau syubhat di dalamnya, jangan ragu-ragu, keluar karena Allah. Berdoa kepada Allah agar Allah menggantikan pekerjaan yang jauh lebih baik lagi. Dan antum harus yakin kalau antum meninggalkan karena Allah, Allah ganti pekerjaan itu. Tidak mungkin Allah nggak ganti. Karena antum meninggalkannya karena Allah masalahnya. Jangan was-was. Jangan berpikir, anak kalau keluar dari sini, cemana nanti kan begitu. Seolah-olah nggak yakin bahwa Tuhan yang ada di perusahaan dia juga Tuhan yang ada di luar. Sebenarnya Tuhan itu cuma satu, ya. Harus yakin kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti. Bentuknya apapun, kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah itu, Masya Allah. Dan saya pernah mengalami juga, ketika saya meninggalkan sesuatu dan lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ganti sesuatu itu dengan jauh yang lebih besar lagi. Saya rasakan dalam kehidupan saya seperti itu. Maka jangan ragu-ragu kalau memang harus ditinggalkan dan itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka yakin jangan ragu-ragu, Allah pasti akan mengganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik lagi. Ini kaidah yang harus tertanam pada kehidupan kita supaya kita tenang hidupnya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kajian malam ini sudah jam 9 juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.